Alam juga masih memberikan backupnya karena dia sadar di bagian belakang sudah ada split yang dilakukan oleh Dewa United. Pintar setup yang ditujukan oleh Dewa United. Cannot membackup dari belakang sehingga satu rekannya yang berada di sini Steve Boy tidak bisa dipush oleh pemain-pemain dari Ion. Sulit Ion untuk bisa melakukan push ke arah atas. Cannot terus mengganggu menjadi pemain penting. Cannot gak boleh knockdown. Cannot harus terus menjaga angle ini agar Steve Boy bisa bertahan di atas. Ya betul sekali, dan di bagian lain ternyata Bigetron juga sudah mulai mendapatkan tekanan kali ini, bahkan Bigetron dipulangkan di arah lobby. Kali ini Bigetron harus pulang di urutan ke-14 karena mereka kalah fight ketemu dengan tim Void. Tapi kita bakal berfokus dulu karena kita tidak melihat pertarungan antara Void dan juga Bigetron, melainkan kita bakal berfokus menuju ke arah DU dan juga tim Ion yang kali ini masih saling melakukan lock ya Sanskui. Tapi Ion juga cerdas. Vision Cannot ditutup supaya Cannot gak bisa nge-backup lagi, membuat Cannot harus muter cukup jauh menuju ke arah atas. Sangat baik apa yang ditujukan oleh Ion, membuat setup dari Dewa United sangat sulit untuk terjadi. Bahkan terlihat di area depan tembakan juga mulai dilakukan oleh seorang Steve Boy. Masih berputar-putar dia, loncat ke bawah dan akhirnya Cannot lah yang ditumbangkan oleh Misery. Sebuah step by step yang ditunjukkan oleh pemuncak klasemen sementara. Ini dia yang kemarin Rocky katakan saat interview, belajar dulu deh. Belajar dulu deh, satu orang bakal naik dan di take down, namun masih ada covering fire yang begitu cepat dari seorang Misery. Hilang sudah kesempatan DU untuk memperbaiki placement mereka. Mereka dipulangkan ke arah lobby. Kita berpindah ke arah EVOS yang sedang melakukan perang dan Zone yang mendapatkan tekanan dari Alter Ego. Sangat baik setup dari Dewa United, tapi lebih baik lagi apa yang ditujukan oleh Ion. Respon cepat yang mereka tunjukkan, sangat cerdas sekali pemain-pemain Ion untuk menghadapi setup tersebut. Kita fokus kembali ke match yang sedang terjadi kali ini. KF mempop up beberapa smoke terlebih dahulu untuk membuat dia punya spare waktu untuk melakukan sebuah boosting, bersiap untuk masuk ke dalam circle. Namun saat ini fight melibatkan antara Void dan juga Zone Esport. Oke, kali ini dari Void akan melanjutkan fight yang bertemu dengan Zone Esport. Satu diamankan, bahkan Alter Ego bakal menjadi pelakor dari luar area Void. Satu persatu untuk ditumbang walaupun Kenan berhasil mendapatkan satu, tapi kali ini Alter Ego bakal mendapatkan lawan yang cukup tangguh, di mana EVOS mendekat menuju ke arah mereka. Satu orang berhasil mereka amankan, kali ini dipulangkan ke bagian lobby dan masih ada pemain-pemain EVOS yang lainnya bisa membackup, tapi sepertinya Lizard. Wait, what happened dengan EVOS? Ya, Tadi Rosemary. Cowboy ngenokin Lizard loh. Oh, sangat disayangkan. Bahkan Rosemary tadi juga menangkap pemain-pemain dari EVOS. Microboy tertangkap oleh Rosemary dari GPX yang masih lengkap dengan 4 pemainnya. Kenan memiliki PR karena dia terselimuti blue zone yang sangat sakit sekali, harus segera menggunakan first aid. Ya betul, dan sekarang kita bakal melihat kemampuan Ion yang lainnya lagi setelah mereka tadi berhasil memenangkan fight-nya bersama dengan tim DU. Kali ini mereka bakal menghadapi satu tim yang cukup dekat dengan mereka. Ada tim NFT yang berdekatan jarak ya, Lotus Hytos dengan menggunakan Molotov, tentunya Misery tinggal berdua. Kali ini hanya tinggal Jar-Jar, bukan Jar-Jar, Fajar dan juga Misery. High ground dan juga lower ground tentunya, di mana Misery tidak ingin maju ke depan sana karena mereka tahu mereka kalah jumlah dan takut juga ditembakin dari bagian belakang sebenarnya Sanskui. Dan kalau kita lihat tadi 3 pemain NFT, tiga-tiganya megang granat semua, nggak ada yang megang senjata, menunjukkan bahwa mereka sangat komit dengan sebuah utility. Dan ini dia yang terjadi, lebih besar pasak daripada tiang granat dimasak, membuat Ion jadi hilang. Wadaw, Ion menghilangkan begitu cepat, bahkan NFT langsung mengubah fokus yang bertukar tim lain. Kali ini GPX yang sudah didapatkan informasinya oleh tim dari NFT, namun belum ada commit spray yang mereka berikan. Setidaknya informasi sudah masuk, tapi kali ini typing car-nya dari seorang Ucup masih belum mampu untuk menumbangkan satu anggota dari GPX. Terus berusaha pastinya. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua akan dilakukan oleh Ucup. Reload terlebih dahulu, berganti dengan sebuah Scar L, memantau ke area bawah. Tidak hanya bawah yang harus dipantau karena bukit di area atas dari Ucup ada boom yang sudah mulai mengisi. Betul sekali, ini high groundnya sudah dikuasain dan DG sebenarnya punya posisi yang enak-enak gak enak. Mereka enak tercover dari bagian belakang mereka, tapi dari bagian depan ada tim yang bisa melihat setupnya DG sementara ini, namun fight-nya masih belum terjadi. Melainkan boom yang dibilang sama Sanskui kali ini sudah mulai melihat pergerakan dari arah victim 365 yang datang ke arah bagian belakang. Mereka bakal terpress oleh zona, walaupun zonanya zona lambat ya. Ini bisa dibilang, ini zona cepat. Ini zona cepat, bukan zona lambat, dan victim mau gak mau mereka harus bergerak untuk naik ke zona yang nyaman. Tapi Fokker bakal ngelok pergerakan dari victim, memaksa victim harus memutar arahnya dan sedikit menahan blue zone yang kelima. Masih ada pemain boom yang lain. Ken juga saat ini terus berjibaku di area atas. Kita masih ingat bagaimana bosku hilang sia-sia begitu saja karena dia terpaku tadi di awal match. Namun pemain-pemain boom yang lain bahu-membahu untuk bisa sampai ke late game. Bahkan saat ini mereka berada di area dalam circle mengusir banyak tim. Ada M249 di tangan seorang Ken juga membantu mereka untuk bertahan untuk sementara waktu. Dan kita pindah juga
menuju ke tempat yang berbeda. Flippy sedang memantau pemain-pemain GPX anti pecah yang saat ini ingin coba dipecahkan oleh NFT. Yes, dan Victim setelah mereka berputar tadi ke arah yang agak jauh memakan atau bertarung dengan Blue Zone, satu anggota mereka ter-takedown kali ini karena Blue Zone yang sudah mulai semakin menyakitkan, sementara Flippy masih ngelok angle-nya menuju ke arah pemain-pemain dari GPX. Geng Kapak yang terpantau juga, mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona, tapi di bagian lain Aura bakal menghadapi Bonafide di mana Tuyul berhasil mereka amankan. Cita bakal membackup dari bagian atas, namun masih belum ada trade knock yang terjadi. Hands for you terlihat dengan sangat jelas, namun Cita masih belum memberikan hitnya menuju ke arah pemain Aura. Jaden tidak melepas angle ke arah high ground karena dia tahu ada pemain dari Bonafide yang siap untuk memberikan heavy birthday, namun Cita ada backup dari bagian belakang. Jaden bakal ada di bagian paling depan, terdistract karena No Mercy menembak dari bagian kiri dan Cita di take down. Kali ini tumbang satu anggota dari Bonafide dan menyisakan satu anggota Bonafide yang terakhir yang ada di bagian high ground tertinggi di sekitar Aura saat ini. Ucup berniat untuk kabur untuk mendapatkan placement yang bagus. Fight melibatkan NFT dan juga Boom pastinya terjadi sesaat lagi. Satu knock sudah didapatkan di area tersebut. NFT pemain yang knockdown sudah berhasil di revive, bangkit kembali 3 melawan 3 kembali terjadi. Granat dari Hexas ini adalah yang kedua. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua dilemparkan kembali menuju ke arah seorang drone. Apakah berhasil kali ini? Drone low HP-nya. Ada granat yang connect walaupun belum menumbangkan satu pemain dari NFT, namun membuat dia low HP. Ya betul sekali, kalau diperhatikan sebenarnya posisinya Boom enak banget karena ada Poker mereka dari bagian belakang, tapi tiba-tiba terabasan dari NFT ternyata mampu untuk memporak-porandakan setup dari Boom Esport. Bahkan Poker gak bisa berbuat banyak. Dua pemain terakhir dari NFT, sebuah double pick yang tidak bisa membuat Poker bergerak lebih luas lagi, tapi somehow ada sebuah gerakan dari tim lain lagi yang mendekat menuju ke arah Aura. Kali ini DG datang di waktu yang tepat, bakal ada close combat. Kali ini juga DBS dari seorang Playboy harus reload, second weapon bakal dicari, namun masih ada backup yang datang. Masih ada sebuah proses yang bisa menyelamatkan posisi dari DG sementara ini. Dunia Game mulai bangkit, mereka menolak menyerah di papan bawah. Dunia Game ingin lebih tinggi lagi di klasemen, sementara mereka membuat Aura sulit di match kali ini, meratakan tim Aura. Dan saat ini kita melihat juga Matoy, pemain-pemain GPX akan coba menggeprek pemain dari Alter Ego Limax yang sudah terpojok di area tersebut. Betul, Matoy yang tidak menggunakan huruf D kali ini bakal langsung terabas menuju ke arah tim Alter Ego. Di barisan paling depan Molotov sudah ada di bagian depan sana, tidak ditabrak oleh seorang Matoy, tapi bakal ada terus smoke yang masih belum mampu, tapi diterabas. Gila, Rosemary the boost dan dia terkenok dengan adanya Molotov yang ada di bagian depan kali ini. Bahkan front shoot dari Subruna juga mampu untuk menumbangkan satu pemain lagi dari tim GPX. Hanya menyisakan Matoy dengan low HP yang masih dicari keberadaannya dengan melakukan front, tentunya masih belum kelihatan one gun situation. Ada terus smoke berikutnya, cukup low HP mengganti dengan senjata berikutnya, namun Matoy yang lebih unggul dari Alter Ego. Mereka masih bertahan dengan satu pemain terakhir untuk GPX. Alter Ego berhasil digeprek, anti pecah GPX untuk match kali ini. Walaupun tadi ada sebuah miss yang dilakukan oleh pemain-pemain GPX, membakar dirinya sendiri. Entah apa yang terjadi di sana, mungkin mencari kehangatan. Namun kita berpindah juga ke area ini karena sangat panas sekali fight yang terjadi antara Dunia Games dan juga NFT. Sudah mulai berdekatan, satu orang ada di barisan paling depan kali ini. Ramones bakal membuka jalan untuk tim NFT, sementara Rancid siap untuk menyambut kedatangan dari seorang Ramones. Step sudah mulai terdengar, harusnya sudah mulai terspot juga. Bakal tembakan dari dua pemain dari Gen, namun masih belum mampu menumbangkan satu apun anggota dari NFT. Malah dua pemain sepertinya yang bakal tumbang. Rancid bakal ngibrit untuk lari ke bagian belakang, masih dicari keberadaannya, belum ketahuan dan belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Namun McLary akan memberikan backup dan Rancid sudah mulai terspot dari arah samping sebuah mobil, namun tembakan datang dari bagian seberang. Semakin mendekat dan berhasil mendapatkan korban. Masih gagal ternyata, dan DG dipulangkan mereka. Oh, belum semuanya. Masih ada pemain DG yang masih selamat juga, dan Ron akan mencari Rancid yang tadi menjatuhkan satu anggota dari NFT. Dua orang masih bertahan, namun McLary akan datang dari bagian belakang. Belum ada penyelamatan yang diberikan, namun McLary juga berhasil menjatuhkan satu anggota yang lainnya dari arah NFT. Dan McLary dengan foto No Mercy mampu kolaborasi yang cukup bagus kali ini, mampu untuk menumbangkan NFT ke arah lobby. Sangat seru sekali ending dari match kali ini karena satu melawan satu itu yang terjadi. Matoy ngepot di sana, sebuah bagi Ucup datang berada di belakang dari sebuah airdrop, melakukan tembakan demi tembakan. Ucup namun ternyata Matoy kembali menjadi hero untuk timnya, kembali anti pecah GPX di match kali ini. Wow, itu tadi Ucup pinter banget loh. Ucup naik ke bagian belakang baginya untuk menghindari tembakan-tembakan dari seorang Matoy, Sanskui. Sangat cepat sekali, mekanik tinggi ditunjukkan oleh Ucup. King Kong di match kali ini walaupun belum berhasil membuat GPX pecah,
Sementara waktu GPX sudah menggeprek banyak tim, 8 elimination sudah mereka kumpulkan untuk saat ini. Kita melihat dari drone view-nya, area high ground dan juga lower ground. GPX butuh poin, Dunia Game lebih butuh poin lagi. Ini adalah fight antar dua tim yang pastinya ingin membuktikan siapa yang akan bernafas sedikit lebih lega di match kali ini. Betul sekali, tapi kalau dilihat ya, kayak fokusnya dari McCleary agak sedikit terkecoh karena Matoy bisa memberikan sedikit free shoot yang bercukup bagian atas, tentunya di mana McCleary kehilangan setidaknya 40% HP-nya dan semakin berdekat lagi McCleary bakal memasang granat, dilemparkan bercukup arah Matoy, sedikit melakukan proning, bertutup angle dari seorang Matoy, sama-sama melakukan granat, akan dilemparkan langsung bercukup bagian Matoy, kali ini akan segera meletup dan winner chicken dinner dari Dunia Games di game yang ketiga untuk Miramar yang pertama. Lagi-lagi saya katakan lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat GPX jadi digeprek dan hilang. Wow, prediksi gua kali ini bener. Bisa begitu ya. Bisa begitu, ganti-gantian kita ya. Betul sekali. Kalau tadi dibilang caster jinx, ini enggak ya. Karena Ya. barusan kita ngeliat prediksi caster tepat. Walaupun baru sekali kan berpasta. Dua. Oh, sudah baru dua kali, betul, Sudah bagus. dua. Nggak apa-apa. Tapi kita melihat juga ini dia. Dunia Game membuktikan bahwa mereka menolak menyerah. Berada di papan bawah, mereka tidak ingin menjadi tim Fastur kalau kata admin dari PUBG Mobile. Karena sangat luar biasa sekali mereka membuktikan saat ini dengan Tim sebuah Fastur. winner chicken dinner. Kemarin dibilang kayak gitu di caption Iya, soalnya. gua juga lihat. Ya, emang Tim Fastur. bagus. Gue kira tim Scream. Ya. Aduh. Tapi mereka membuktikan kalau mereka layak berada di PMPL. Sempat kita bahas tadi mereka adalah tim yang hidup segan mati tak mau. Betul. Mereka saat ini sudah ada. Terasa adanya Dunia Game di PMPL. Terasa adanya kehidupan. Ya. Terasa adanya kehidupan. Karena tadi lo bilang hidup segan mati tak mau. Ya, betul Tak sekali. mau mati, sekarang hidup. Nah, itu yang terjadi untuk Dunia Game. Tidak terasa kedatangan mereka, tidak terasa kehadiran mereka di beberapa hari, di beberapa match. Namun akhirnya saat ini kita merasakan adanya Dunia Game di PMPL kali ini dengan WWCD penting yang membuat mereka harusnya bernafas sedikit lebih lega di klasemen sementara. Ya, betul sekali. Seenggaknya bakal mengobati placement mereka sementara inilah. Jadi bottom tuh harusnya bisa ngebuat mereka setidaknya naik ke papan tengah, Sanskuy. Itu yang pasti akan kita lihat nanti. Tapi yang sudah kita saksikan ini adalah highlightnya. Ceta dibuat sulit, pemain-pemain dari Boom pun juga dibuat sulit keadaannya oleh Drone dan juga Ramones. Akhirnya Drone yang tadi sempat knockdown, dia di revive, dia nge-heal, maju lagi, membuat Boom pulang semuanya. Ini adalah momen di mana Playboy sempat bisa ditumbangkan oleh Aura, tapi backupnya cepat dari belakang. Ya, betul sekali. Ini gua salut banget dengan ketenangan seorang Matoy yang tidak menggunakan huruf D ya. Karena yang dengan huruf D ada di negara lain tentunya. Tapi sebuah pergerakan yang unpredict sebenarnya dari McCleary, di mana dia langsung memisahkan diri dengan anggota-anggota DG yang lainnya. Dia sadar kalau dia nge-stick mungkin bakal mati duluan gitu. Tapi dia nge-split, tidak nge-stick, itu ngebuat chance hidup dia lebih tinggi lagi. Dan timing nades dari McCleary itu benar-benar on point banget. Dia mungkin memprediksi bahwa oke, ini 1 lawan 1 dengan jumlah live yang ada di pojok kiri layar dia udah ngira ini mungkin dia bakal ngelempar granat, tapi McCleary yang terlebih dahulu untuk melempar granat ke arah Matoy. Baru kemarin kita melihat ada sebuah kritik pedas dari Junior JR. Di hari ini ditujukan granat-granat on point semua dari pemain-pemain PMPL. Nggak, gue setuju dengan apa yang dibilang sama Eldoge tadi gitu loh. Granat dilempar bukan semata-mata ingin mendapatkan knock atau confirm elimination, tapi bisa aja digunain untuk ngandangin lawan ya, biar gerak ke arah yang mereka inginkan gitu loh.